Welcome to Bang Bang Bang. Jadi di hari ini tanggal 20 Mei 2021 itu saya membaca sebuah berita. Bu Menko Bu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa RI merugi sampai 1.356 triliun karena Covid di 2020. 1.356 triliun tuh, ya kan? Kalau lu makan sate itu beli sama gerobak sampai 10 abad itu kayaknya. Segunung. Iya itu. Terus di statementnya disampaikan oleh CNN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan secara nominal perekonomian RI mengalami kerugian sebesar 1.356 triliun pada tahun lalu akibat corona. Kerugian terjadi akibat hilangnya kesempatan RI menciptakan nilai tambah akibat COVID-19. Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,1%. Realisasi tersebut merosot tajam dari target yang dipasang sebelum pandemi di kisaran 5,3%. Ia menyebut selama pandemi, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Namun konsekuensinya dampak yang ditimbulkan terhadap perekonomian sangat berat akibat terhentinya aktivitas ekonomi. Terus, bendahara negara tersebut juga mengungkapkan selain kerugian, APBN 2020 juga mengalami hantaman dahsyat. Ini tercermin dari belanja negara yang naik 12,3% mencapai 2.593,5 triliun. Terus ngapain ada yang korup? Kalau udah tahu kita bakal rugi, artinya yang korup-korup dana bansos COVID, kan ada tuh. Terus ada yang menggunakan swab palsu. Itu harusnya diproses secara hukum seberat-beratnya. Karena artinya COVID ini menghantam sektor ekonomi Indonesia secara berat. Apalagi jelas belanja APBN meningkat 12,3%. Terus yang korup bansos COVID gimana? Yang akhirnya swab palsu gimana? Terus mengatakan bahwa negara ini fokus ke kesehatan. Ya emang bener. Tapi kita lihat kemarin di kebijakan mudik, bisa dicek nanti Jonathan nama Cingok ya, link beritanya. Bahwa wisata Ancol rame, 30-an ribu orang datang. Wisata di beberapa tempat juga rame. Padahal di hari yang berikut sebelumnya, polisi udah mati-matian untuk mencegah larangan mudik. Akhirnya sesuatu yang kita takutkan terjadi. Kalau memang prioritas kesehatan, tetapi nyatanya prioritas kesehatan itu setengah-setengah, Bu. Kan kritik boleh ya. Kenapa kita bilang setengah-setengah? Karena kita lihat, kalau memang dikarenakan untuk mencegah COVID, di mana COVID itu tertularnya kan karena mobilitas ya. Yang satu, ada mudik. Udah berhasil nih, ya kan? Jebol dikit-dikit lah. Hari esoknya rame Ancol, wisata 35.000. Wisatanya rame, terus piye? Terus habis itu saya kan keliling kan, saya kan dapat surat tugas tuh untuk keliling dari Kementerian Kesehatan mengawasi penyekatan di area Cikampek, terutama Karawang, Cikarang dan Barat. Tidak bisa ke Jogja dan Solo. Hari Senin kemarin saya ke Jakarta, Senin tanggal 20 ya, ini tanggal 17 ya. Tanggal 18. Itu saya ke Jakarta itu lewat atas, lewat tol layang, nggak ada penyekatan. Yang katanya ada swab antigen, saya swab antigen sendiri di Kimia Farma. Iya, yang habis ganti direksi, habis kena swab palsu. Jadi sebenarnya gimana, Bos? Terus baca link berita lagi, hampir 200.000 kendaraan masuk arus balik. Di sini dikatakan statementnya prioritas kesehatan. Udah 14 bulan berjalan dan akhirnya terungkap bahwa RI rugi 1.356 triliun. Dan itu kerugian yang sangat besar. Jadi wajar kan kalau misalkan masyarakat Indonesia itu gampang emosional.
ya kan? Gimana gampang emosi ketika mereka nggak bisa makan. Kritikannya adalah, Bu, kita kan negara udah rugi ya. Kalau bisa yang korup-korup dana bansos COVID itu juga dihukum seberat-beratnya. Kedua, kalau misal memang memprioritaskan kesehatan, jangan terjadi lagi kebijakan yang tabrakan, Bu. Polisi TNI lagi sibuk jaga untuk larangan mudik. Akhirnya wisata jeblok puluhan ribu orang. Ya kita nggak bisa nyala-nyalain. Mungkin itu demi pemasukan negara. Tetapi rakyat melihatnya itu kayak kontradiktif. Kayak, loh, aku udah nggak mudik. Tapi kan rakyatnya bisa tahu diri. Kalau misal Ancol udah rame, mereka nggak usah datang ke Ancol. Ya terus mereka di rumah ngapain, orang THR-nya cair. Ya kan? Kemarin suruh Harbolnas ya, belanja. Gimana kita mau menjalankan investasi, Bu, kalau misalkan situasinya nggak stabil terus? Terus, kita akan bahas lagi mengenai berita yang baru beredar. Nih ya, saya nanti di capture-nya tolong di zoom ya. Nih, di zoom ya. OMG, Menkes bilang 26 mutasi COVID baru sudah masuk RI. Ya memang mutasi di Indonesia tuh banyak, Bos. Terus statementnya Pak Menkes yang berikutnya di Sindonews, saya bacain. Pemeriksaan, pelacakan, karantina, dan isolasi jadi kunci ancaman mutasi COVID-19. Berarti kan tes, tracing, treatmentnya itu karantina dan isolasi. Yang pertama kita harus apresiasi ya. Ini kita bisa melacak mutasi-mutasi yang terjadi di Indonesia. Mutasi maksudnya gimana sih? Ya DNA virusnya berkembang lah, beradaptasi. RNA virusnya berkembang sehingga bisa meloloskan diri dari antibodi. Mutasi yang terjadi itu bisa kayak dia lebih cepat menular atau lebih mematikan. Cuman impactnya di media itu kayak disebarkannya berlebihan kayak OMG mutasi sampai ke Indonesia. Jadi tujuannya Pak Menteri ngomong itu untuk melaporkan progres terkini COVID di Indonesia. Ya kan? Solusi satu-satunya untuk mencegah COVID adalah mengingatkan dan jaga diri masing-masing dan jaga diri circle. Kenapa? Karena kita justru di masa yang sekarang nih, saya ulang berkali-kali dan ini kayaknya sampai bosan, Bos, bahwa kita di sini itu jujur sudah nggak tahu mana yang terinfeksi, mana yang enggak, mana yang udah pernah, mana yang udah sembuh. Bahkan mungkin bisa jadi circle saya pun OTG saya nggak ngerti, bisa jadi circle saya juga udah kemutasi apa enggak, terinfeksi mutasi apa enggak. Solusi satu-satunya sebagai masyarakat kita hanya bisa mengingatkan diri masing-masing. Dan mau rakyat sekarang ditakut-takuti nanti kayak India apa-apa, rakyat itu bro, kemarin ada kejadian India kan, ditakut-takutin kan kita. Itu Ancol tetap rame. Bos, ada video kremasi viral aja tetap gas lihat pantai. Apa solusi dari mutasi ini yang dikeluarkan Menkes? Di satu sisi kita apresiasi, bisa ngelacak mutasi. Tapi di satu sisi solusinya tetap 3T. Kalau kita menyalahkan rakyat susah. Karena kita udah nggak tahu mana yang kena, mana yang enggak. Dan rakyat kita udah capek. Solusi satu-satunya kita sebagai warga saling mengingatkan. Berhenti menyalahkan. Karena nggak selesai, Bos, kalau kita mau nyalain satu sama lain. Di bulan Mei 2021 yang OTW Juni 2021, kita udah nggak bisa kalau nyalain satu sama sini. Ini dari Detik, 19 Mei 2021. Epidemiolog sebut daerah sengaja kurangi tes corona, bukan hal baru. Di 2021 kita baru ngerti ya. Pak Menkes Budi Gunadi mengatakan sejumlah daerah terdeteksi sengaja mengurangi tes corona demi predikat zona hijau. Di satu sisi, tadi ingat di berita awal, Bu Menteri minta penanganan kita fokus kesehatan.
Terus Pak Menkesnya bilang, Pak Menkes tuding banyak daerah sengaja kurangi tes corona demi zona hijau. Fakta yang diungkapkan Pak Menkes ini bukan fakta baru, sebenarnya udah fakta lama. Terus solusinya apa, Bos? Solusinya tetap dari dulu sama, 3T dan saling mengingatkan. Dan terhadap untuk mutasi, saran saya buat rakyat gak usah panik. Duh, kenapa gak usah panik? Lah arep ngopo? Arep ngopo? Arep ngopo? Pertanyaan arep ngopo? Emang panik menyelesaikan masalah? Enggak. Solusi satu-satunya menjaga diri. Temen lu gak pakai masker ya ingetin. Makan bergizi, olahraga teratur. Sebelum masuk rumah ya cuci kaki dan cuci tangan yang bersih gitu. Tapi kan kita tahu ya di sini ya bahwa COVID di Indonesia itu emang kita udah tahu harusnya dari dulu tuh nggak akan kelar-kelar. Dan kita sekarang distraksi oleh informasi yang beredar tuh simpang siur. Contoh, ingat ketika Joe Biden di US bilang bahwa orang yang sudah vaksin nggak perlu pakai masker. Terus di-repost sama The White House, Gedung Putih, dengan catatan vaksinnya harus Pfizer atau Moderna. Sampai ke Indonesia, viral lagi. Terus di Indonesia bilang kita tetap harus pakai masker. Bahkan sekelas Singapura, Malaysia yang dipuji-puji, ujung-ujungnya lockdown lagi. Ya kan? Kalau saran saya buat teman-teman saya sih yang nonton di sini, sampai mau baca berita nih, mau tahu mutasi kapan kek, mau tahu apa kek. Sebenarnya tuh impact-nya adalah sekedar informasi. Endingnya adalah tetap patuhi protokol kesehatan dan 3T. Yo wis. Nggak bosen bahwa kamu baca berita sama terus. Wong endingnya sebenarnya sama kan? Ya kan? Ada mutasi 26 terdeteksi. Gimana cara mencegahnya? Ya jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dah kan? Saling mengingatkan satu sama lain kan? Untuk daerah 3T kan? Ya itu doang, dari tahun kemarin tuh endingnya itu doang, muter-muter di situ doang. Larangan mudik, tapi wisata rame, ujung-ujungnya nanti disindir. Wah ini gimana ini, itu kan rame wisata, terus mau piye? Rakyatnya salah berwisata, tuh! Kowe tandani ya tuh, tenger-tenger nih ngomongnya angel bro. Sumpah bro, kamu tuh duduk diem di rumah, nggak ngapa-ngapain, hampir seminggu tuh, bosen loh bro. Nah, kecuali kowe sugih. Nah, nek sugih kayak rakyat, ora peduli bro, Covid nggak ngaruh ke kamu tuh. Tapi harus ada sesuatu yang kita apresiasi. Pak Jokowi nge-tweet, tingkat keterisian tempat tidur untuk perawatan atau bed occupancy ratio RS darurat Wisma Atlet yang pernah sampai 90% berangsur turun per kemarin. Kemarin tuh hari ini ini bacanya 21 Mei. Jadi per kemarin 20 Mei. Akan tetapi pandemi belum berakhir. Kita tidak boleh lengah. Ujung-ujungnya tetap jaga kesehatan diri masing-masing. Di satu sisi banyak orang-orang tuh yang strict terhadap COVID. Ya gak salah. Tapi di satu sisi ada yang pengen lepas. Ya kan? Yang pengen nyantai, ya nggak salah. Itu kayak pro kan kontra, kalau didebatin ya pasti ngalor ngidul gitu loh bro, nggak akan temu di tengah. Yang satu pengen kritik, ya udah nggak apa-apa tuh. Yang satu juga jengah, ya udah. Dan semua pihak ini setuju COVID-nya ada. Kalau pihak-pihak yang akademisi kayak saya menganggap bahwa ya kita harus jaga kesehatan, COVID-nya ada, bro. Kalau yang ini anggap kamu menakut-nakuti, tapi mereka percaya COVID-nya ada. Dan mereka ngomong kayak gitu tuh ada alasannya bos. Terus ada berita bagus lagi. Dari Kemenkes, Sehat Negeriku. Kemenkes. Kajian cepat Kemenkes, vaksin Sinovac efektif cegah kematian. Berdasarkan analisa yang dilakukan ditemukan bahwa vaksinasi Sinovac dosis lengkap bisa menurunkan atau mengurangi resiko COVID-19 sebanyak 94%. Bagus. Padahal dulu diremehin. Terus yang AstraZeneca yang di hold itu satu gelombang saja. Ya, hanya satu gelombang. Ada di berita, jadi nggak semuanya.
Terus vaksin gotong royong harganya mencapai Rp500.000 per dosis. Larang bro. Wih kamu 500.000 bisa dapat apa kok? 500.000? Apa ya? Peyek mungkin ya. Sepatu Doji. Oh iya sepatu Geomax ya. Jadi kalau aku bilang tuh kayak ujung-ujungnya vaksinnya masih proses. Yang akhirnya menjadi kayak sumber harapan. Ujung-ujungnya kita sekarang kembali ke mengingatkan sesama. Yang ini aku ulang berkali-kali. Dan jangan sampai perbedaan pendapat karena COVID-19 itu kita mengabaikan yang namanya kemanusiaan. Ingatkanlah sesama. Ketika tetanggamu nggak percaya COVID, ingetin. Tapi kalau udah debatnya ngalor ngidul, dan debatnya berujung pada tidak berujung ya debat kusir, berujung pada berantem, tinggalin aja. Yang penting kamu hanya ingin edukasi seseorang yang kamu ingin, ya orang yang ingin dengar. Banyak orang tuh merugi ya karena COVID ya. Dan rata-rata itu adalah sektor industri kreatif atau sektor padat karya juga merugi. Sektor retail apalagi. Kita bisa melihat Sentro kemarin pilot. Kita melihat pengangguran Indonesia tertinggi se-ASEAN. Terus kita juga melihat kerugian tadi di Indonesia. Kita juga ngelihat sekolah nggak masuk-masuk. Akhirnya beban warga kita tuh menjadi banyak ya. Event belum jalan-jalan. Kemarin yang melakukan konser di daerah Cilandak di proses sidang. Alhamdulillah eventku lancar. Tapi belum tentu ada musiknya. Dan buat teman-teman pejabat, kita tuh kritik bukan karena kita tuh benci ya. Kita kritik dalam rangkaian bahwa kita itu memberikan evaluasi supaya kita tuh mawas diri. Kayak saya tuh, Tirta kalau kamu ngomong jangan maki-maki. Tirta kalau kamu ngomong jangan terlalu keras-keras. Tirta kalau bisa rambutnya jangan dicat terus. Ya itu sama. Dan ketika kita kritik bukan berarti kita tuh anti pemerintah. Dan kritik tuh gak harus pakai solusi mas. Dan kritik tuh bukan nyinyir. Kritik itu harus melek literasi bos. Bukan kayak cie si paling bener, sok paling suci. Itu bukan kritik. Itu nyinyir. Bukan kayak anjing mami bangsat lu. Itu maki. Kritik tuh ketika ada sebuah kebijakan kayak kemarin, larangan mudik, lu kritik bahwa ini angka COVID tetap akan naik, tapi tipis-tipis. Tapi kalau wisata dibuka ya nggak konsisten, ya itu namanya kritik bro. Anak mudanya sekarang lagi sibuk ngurusin kripto, untung ada urusan kripto. Kalau nggak ribut mereka tuh berantem di medsos, ya kan? Sekarang kan berantemnya perkara kripto. Dulu berantemnya perkara kopet. Kita tuh selalu kesulitan mencari jalan tengah. Ketika konser dibuka, IO pengen, karena pengen cari duit. Benar? Benar. Di satu sisi, pasti satgasnya jangan nanti kerumunan. Terus bi, harusnya tuh duduk bareng cari jalan tengah. Ya udah buka konser, tapi orangnya segini aja, tapi diawasin. Sekarang satgasnya takut untuk bergerak. IO-nya juga nggak dipercaya sama sponsor. Ya makanya eventnya nggak jalan-jalan. Ya disinilah peran regulator untuk merangkul semuanya. Saya itu termasuk bisa membuat event karena saya nekat untuk merangkul semuanya. Kalau enggak kita mulai kapan lagi? Masa kita mau tunggu-tungguan terus? Emang kamu betah sekolah dari rumah terus? Dan menurutku society di Indonesia itu kayak gimana ya orangnya? Banyak orang emosian, ngegas wajar tapi emosian. Perkara paket COD aja bisa ngomong blak, gablak. Anjing lah pasar. Disuruh puter balik.
Disuruh puter balik, HP dilempar. Heran nih, banyak orang tuh kayak bisa tersulut emosinya loh. Paket nggak sesuai, blok. Debat di medsos, DM nomornya gelut. Ya, matamu. Kalah bola, asu gue. Ini kejadian lagi loh yang paket. Kayak semua orang tuh nggak bisa berpikir dengan jernih ketika melakukan tindakan. Harusnya kamu itu buat masyarakat nih, kalau udah tahu jenuh nih, saran sih dan gak hanya pejabat sih, kalau kita mau bertindak tuh mikir dulu bos. Emosi itu bisa ngancurin segalanya loh. Ujung-ujungnya solusi dari Indonesia yang stongs adalah pedagang materai 10.000. Lo tahu materai itu udah dinaikin loh bro, dari Rp6.000 ke Rp10.000. Tujuannya itu biar orang bisa mawas diri. Yang terjadi adalah tambah banyak orang melakukan karena emosi, lalu klarifikasi, baru beli materai. Blak, gablak, klarifikasi. Gak pakai apa, habis itu yang pakai masker goblok semua. Klarifikasi, duta masker. Terus kemarin yang suruh putar balik emosi, klarifikasi. Bro, kamu tuh kalau buat konten tuh apa nggak mikir? Rakyat kita tuh udah mumet karena kopet, nggak tahu kapan kelar. Banyak yang tekanan stresnya tuh tinggi. Ya tapi at least kalau di media sosial tuh kita mungkin harus nahan diri gitu loh bro. Kalau bertindak, ngegas silakan tapi bertindaknya tuh mikir loh. Coy, jingan nih. Lambemu lo sempal asui. Paham? Kayak kita itu kayak kemarin deh. Seorang fotografer senior ya. Baca berita judul Dokter Tirta bongkar. Nggak dibaca lo isinya bro. Isinya tuh nggak nyambung lo. Sampai jurnalisnya minta maaf lo. Buat kawan-kawan itu kalau baca berita itu dicek tuh loh, judul sama isi itu sesuai. Klik nomor 5, maka akan keluar hasilnya. Bajingo. Itu di-share loh yang Tirta busuk-busuk itu. Jurnalisnya klarifikasi, ujungnya minta maaf. Nyebar di grup WA. Pora isin, po nggak malu. Jadi posisi negara kita ini nih ya, Bu Sri Mulyani bilang kita merugi uangnya. Ekonomi kita kontraksi. Pak Menkes bilang kita mutasi udah sampai. Banyak daerah yang masih hijau-hijau. Menghijau-hijaukan. 3T harus ditingkatkan. Yang satu larangan mudik tapi wisatanya rame. Banyak korup. Baik kan? Baik soal antigen palsu. Direksinya dicopot semua. Udah gitu warganya emosian bos. Ya sudah kita buat arena sparring masalah aja bos. Tawuran antar kampung. Asik tuh, tawuran antara kampung. Genji. Yang menang dapat sepeda motor ninja sama Eric King. Kamu lihat deh komen-komen netizen kayak mereka tuh udah tahu apa yang harus dilakuin selama COVID. Tapi rata-rata mereka tuh bingung mau sampai kapan ini nggak kelar-kelar. Terutama yang paling penting adalah rata-rata tuh anak sekolah sama pelajar dan mahasiswa. Mereka tuh rata-rata stres di rumah. Stres bro, takui. Ya kamu bayangin lah, lihat bapak ibumu penghasilan berkurang, terus kamu sekolah nggak bisa ngapa-ngapain ketika online, tugas juga banyak, mau bantu juga masih ada tugas. Tekanan stres lu tinggi, mau nongkrong nggak bisa, ini nggak bisa. Yang kulakukan motoran ya. Satu-satunya yang aku berharap cuma sama Kemenkop UMKM. Karena memang sektor yang terdampak tuh UMKM dan sektor yang bisa membantu Indonesia tuh UMKM. Tapi menurut saya, secara subjektif, berita tentang COVID itu harus kita mulai kurangin. Untuk yang narasi kita lebih ke pressure. Seharusnya kita edukasi COVID dari dulu tuh lebih ke persuasif.
Kritik itu untuk regulator, tapi untuk masyarakat kita lebih persuasif. Udah diubah caranya daripada 2020. Karena tekanan stres yang menderita pada masyarakat kita itu udah bebannya luar biasa berat. Jadi kalau kita paksain dengan cara-cara yang benar-benar represif, menurut saya mereka akan ngelawan. Apalagi mereka sering membaca berita yang kadang kontradiktif banget hasilnya. Dan kerumunan tuh nggak hanya terjadi di event atau mana-mana ya, di pasar, tapi juga di KRL. Lalu pertanyaan apa yang harus kita lakuin? Kalau dari saya usul sarannya adalah kita saling mengingatkan satu sama lain. Kedua, pemerintah harus fokus untuk mengepus UMKM. Sektor UMKM harus didukung. Ketiga, kalau kita mau ngancam masyarakat dengan A, dengan B, dengan C itu susah. Udah nggak bisa. Berat. Karena mereka udah capek. Keempat, perkuat sektor kesehatan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu puskesmas. Keempat, kita harus belajar mengendalikan emosi ketika di media sosial. Terutama emak-emak, bapak-bapak, kalau punya beban mental dan beban emosi jangan dilampiasi di medsos. Bacot-bacot, klarifikasi, kemudian materai, solusi. Stongs tuh nanti pedagangnya. Nama-nama aku nggak jual Kompas, jual materai aku. Terus antara pelaku event, pelaku industri, dan regulator dan satgas harus duduk satu meja. Ribet memang, tapi daripada kita nggak mulai sama sekali. Pro dan kontra dalam pendapat COVID itu pasti ada. Dan itu nggak hanya di Indonesia, Jepang, Belanda, Jerman, US pun ada. Tetapi kita tidak boleh menghujat satu sama lain. Namanya diskusi itu harus menghasilkan satu inti yang bagus. Ketika ada temanmu nggak pakai masker, ingatkan. Nggak perlu kamu hujat atau viral-viralin itu. Ingetin aja. Karena manusia itu tempatnya salah. Dan itu kan hal yang kita bisa lakukan, mengingatkan sesama. Jujur Suara Tirta yang keempat ini bosen juga ya saya bahas hal yang sama dan lagi dan masih progres-progres selanjutnya. Saya harap sih minggu depan saya udah bahasnya mengenai UMKM aja. Moga-moga nggak ada kehebohan baru karena pandemi gitu. Amin. Pengennya sih cepet ya udah cepet kelar dan kita bisa bahas mengenai hal lain, UMKM, pendidikan, dagang atau tips kesehatan lain. Itu aja kalau dari saya. Update pandemi terkini Suara Tirta episode 4. Sampai jumpa di Suara Tirta berikutnya.